الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Biasanya manusia ini suka lupa, tidak selalu sadar akan detik-detik penting, tidak selalu mengerti atau menghargai nilai nikmat, tidak selalu memikirkan karunia-karunia Allah padanya. Sehingga ia harus lantas bisa menjaga, memelihara dan sebagainya. Jadi watak asli kita ini adalah pelupa. Itu manusia. Karena kita lupa, kita memerlukan orang yang menegur. Dalam diktat malam Kamis yang lalu di Jami' ada kalimat yang maksudnya, carilah seorang sahabat yang memperlihatkan kepadamu siapa Anda, menegur kamu. Itu penting. Dan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kitab yang ada pada kita, ada perkataan-perkataan para ulama yang pantas kita hargai, kita pelajari dan kita kaji baik-baik. Antara lain pada malam ini saya turunkan dalam diktat ke-47 ini sebagian daripada kalimat-kalimat para ulama itu. Ya, kalau dibilang perlu ditegur, itu pantas. Orang yang lupa harus diingatkan. Sopir mobil kadang-kadang memerlukan teguran juga. Misalnya karena dia sudah merasa dirinya cakap, pintar, dia lupa, dia jalan kencang, tapi penumpangnya menegur. Soal keahlian Anda memegang setir sudah saya akui, tapi kalau ada kecelakaan, ada aral melintang, kamu gugup, kita semua celaka. Itu teguran kadang-kadang membuka hati supir yang baik untuk tidak kencang lagi jalannya. Kita mengemban nikmat Allah, tetapi yang melihat mun'im jarang. Kita menerima nikmat, tetapi yang melihat, yang mengingat al-mun'im, yang memberi nikmat itu jarang. Dan sampai di mana koreksi kita akan diri kita sendiri dan kesadaran kita akan detik-detik gawat atau detik-detik gembira yang akan kita lintasi jika kita pandai memeliharanya. Ini persoalan. Itulah yang jarang orang mengerti, jarang orang sadar. Dari karena itu ahli-ahli hikmah, para ulama memberi kita nasihat, menggugah hati kecil kita akan momen-momen atau detik-detik penting yang harus kita rebut. Sebab ini semua hampir kita semua melintasi ini, baik yang ini maupun seri berikutnya. Saya kira semua itu kita lakukan, cuma yang sadar jarang. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Jadi detik-detik penting yang harus kita rebut atau detik-detik bahaya yang harus kita jauhi, ini perlu ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Masalahnya seperti yang kita akan baca dalam diktat ini selalu kita lintasi, seperti tadi saya katakan. Selalu kita alami, tetapi biasanya tanpa kesadaran.
dan tanpa kesediaan. Jadi kita akhirnya ini rugi, celaka. Atau paling tidak kita melepaskan untung besar karena tidak adanya persiapan dan persediaan. Saudara-saudara, kata-kata yang ada di sini adalah daripada ulama yang jujur, penuh ikhlas. Dan ini juga buat kita merupakan lampu kuning supaya kita hati-hati. Nah, atau berjaga-jaga buat seorang arif. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa dikaruniai petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang akan menyesatkannya. Sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tak akan ada yang memberi dia petunjuk lagi. Marilah kita memohon sebelum membaca ini supaya kita termasuk golongan yang diberi petunjuk oleh Allah, bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita baca pada malam ini. Amin. Judul diktat ini, detik-detik yang tak boleh dilewatkan, baik sifatnya baik atau sifatnya tidak baik. Detik tidak baik harus kita hindarkan diri daripada. Detik yang baik harus kita rebut. Di sini nomor 1 dibaca, mautina iddakhirhuma litaghayyuril ayyam. Ini keliru, litaghayyuril ayyam. Sihhatuka wa syababuk. Dua perkara hendaknya Anda simpan buat perubahan-perubahan zaman. Pertama, kesehatan Anda, dan kedua, kemudaan Anda, masa muda. Sebenarnya kita semua yang ada di sini ini 90% harus mengindahkan ini. Sebab ini wajah-wajah muda dan wajah-wajah yang segar bugar. Ini perlu mengerti bahwa ada perubahan nanti. Zaman yang kita lewati, baik jauh maupun dekat, ada perubahan. Perubahan itu nanti tahu-tahu kita berasa sakit, atau kita sudah tua. Kata pembicara, dua nikmat Allah, sehat dan mudamu ini simpanlah, jaga-jaga, hati-hatilah. Pergunakan untuk yang baik, pergunakan untuk amal yang soleh. Jangan kamu buang semena-mena, jangan kamu sembrono mengisinya. Kalau seorang pemuda misalnya, dia merasa dirinya sehat, dia merokok, dia sudah tidak indahkan ini. Sebab dia sudah mencari jalan setidak-tidaknya untuk mengurangi kesehatannya. Kalau kesehatannya 100% hari ini, dengan merokok 1 bulan pasti sudah kurang 5%. Dia sudah tinggal 95, dan begitu seterusnya. Artinya dia tidak mengerti apa artinya kesehatan. Tapi kalau sudah sakit, sudah ada perubahan zaman, zaman sehat menjadi zaman sakit, dia nanti tahu menilai kesehatan dulu. Ada orang yang bertanya pada dirinya sendiri tanpa didengar oleh orang, mana kekuatanku dulu itu? Aku sekarang lemah, tidak kuat. Dia tanya begitu, jawabannya akan kontan dia dengar. Aku pergunakan untuk kebaikan. Syukurlah. Bagus. Tepat. Tapi ada jawaban sebaliknya. Aku buang sia-sia. Aku begadang malam berjaga sampai jam 1, jam 2. Main kerambol. Melihat TV. Main kartu. Dan kadang-kadang main kartu dengan arti kata judi. Ini orang menyesal. Pasti menyesal. Ini sebabnya siang-siang kita mesti pasang ini di hadapan kita sebagai penegur. Hei manusia, ada 2 sekarang ini kita lakoni.
Kalau kita sakit kan kita tidak bisa datang ke sini. Kita sehat semua ini. Dan umumnya kita sekarang masih segar. Saudara-saudara masih muda. Kata pembicara ini, kesehatanmu dan masa mudamu simpanlah baik-baik. Nanti ada satu masa, ada perubahan zaman. Itu nanti kamu akan kenangkan dua masalah ini. Kamu akan kenangkan dua nikmat ini. Dan pasti kamu akan kenangkan. Sebab kita hidup berganti hari, berarti kita menuju kepada masa tua. Tidak mundur, maju terus. Dan majunya itu sampai ke liang kubur. Jadi tidak mundur ke perut ibu, kembali masuk. Kita masuk ke perut ibu, tidak ada itu. Orang dungu pun, orang gila pun tidak menginginkan itu dan tidak akan percaya hal itu. Yang kedua, mauqinan iddakhirhuma liyawmil hisab, ilmuk wa maluk. Dua perkara. Simpanlah untuk hari balasanmu, hari balasan kiamat nanti. Apa itu? Pertama, ilmu Anda. Dua, harta Anda. Ilmu ini bisa kita simpan. Bukan kita simpan di dada. Bukan kita simpan di lemari bersama kitab, di dalam lipatan kitab-kitab. Itu bukan simpanan itu. Itu walaupun kita tidak miliki kitab itu kitab akan berada di tempat lain, di toko-toko kitab juga. Di dalam lipatannya ada ilmu. Tetapi ilmu itu kita simpan, kita circlekan, kita putar, kita amalkan, lalu kita ajarkan. Ini nanti dia berputar dalam lingkaran tabungan buat akhirat. Jadi kalau saudara mempunyai ilmu, jangan saudara diam. Tabunglah ilmumu untuk hari kiamat nanti. Ajarkanlah orang yang belum tahu. Dan karena itu barangkali Nabi SAW sampai bersabda dengan jelas, man katama ilman aljamahullah bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, nyidem, kata orang Surabaya, nyidem, maka dia akan dikendali Allah hari kiamat dengan kendali api, dengan kendali daripada api. Ini balasannya seorang alim yang diam. Tidak mesti saudara menjadi mujtahid baru-baru mengajar, tidak. Dalam keadaan begini ini saudara sudah cukup berkewajiban mengajar. Mengajar saudara sendiri. Mengajar saudara dari saudara-saudara. Mengajar istri kalau ada istri. Mengajar siapa saja yang saudara bisa ajar. Itu namanya menyimpan ilmu untuk hisab, untuk hari hisab. Sebab itu nanti timbul satu masalah yang Anda ajarkan akan diamalkan orang, dan orang itu mendapatkan pahala. Itu orang mengajarkan orang lain itu mendapatkan pahala. Dan semua pahala-pahala ini Anda mendapat seperti itu tanpa mengurangi pahala orang-orang itu. Siapa yang akan meninggalkan kesempatan seperti ini? Ini kesempatan yang Anda bisa duduk di rumah pensiun terus. Jadi kalau ada orang saudara ajari Fatihah, misalnya saudara duduk membuka pintu rumah saudara, bukan untuk kerambol, bukan untuk sekat, bukan untuk itu, mengumpulkan anak-anaknya tetangga yang umur 7 tahun, 8 tahun saudara ajari Quran. Takdirnya Allah mereka itu bisa baca Quran. 8 anak atau 10 anak. Tapi saudara telaten mengajar. 10 anak ini begitu mereka membaca Quran, saudara dapat. Kalau mereka nanti mengajarkan Quran ini kepada orang lain, saudara dapat berapa kali? Kalau itu anak membaca Quran 50 kali, ya saudara dapat 50 kali ganjaran dan pahalanya itu orang. Allah tidak mengurangi orang yang baca. Kalau itu anak berumur 70 tahun, saudara sudah dikubur, pensiun, saudara terima bacaannya ini anak Quran. Itu sebabnya iddakhirkum al-yawmal hisab, tolong simpan ilmumu di hari kiamat.
Ada orang punya yang lain, juga bisa disimpan. Fulus. Harta. Orang ada kekayaan. Kenapa dia makan sendiri? Sudah lebih, dia makan bagaimanapun juga masih lebih. Diapakan yang lebih ini? Anjuran ini ulama, simpenan sisanya itu untuk hari hisab mulai. Sebab kita sudah pasti minta tambahan hisab. Sebab tidak ada orang merasa, sudah cukup saya punya amal. Mungkin ada dosa-dosa yang mencairkan itu amal. Kita mungkin tidak sadar. Mungkin ada syirik tipis. Saudara tidak berasa, sudah menyisip di dalam kalbu Anda. Itu melumerkan semua amal. Saudara masih membutuhkan amal. Jadi karenanya, jangan memperkecil arti sesuatu amalan. Sampai ada hadis mengatakan, kalau Anda mau bersedekah, jangan merasa malu kalau bersedekah dengan 1 biji kurma. Karena saudara memang tidak punya apa-apa kecuali kurma. 1 biji. Kasihkan. Itu niatnya saja dinilai oleh Allah. 1 kurma itu bisa menjadi seperti 50 gunung emas nilainya di akhirat nanti. Jadi kalau 50 gunung emas di dunia, 1 kurma di akhiratnya ikhlas. Kan saya pernah ceritakan, 1 orang perempuan masuk surga, diampuni dosanya seluruhnya karena dia memberi minum kepada seekor anjing yang haus. Hanya itu saja. Pelacur, tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan amal yang baik. Akhirnya karena amal ini saja, ikhlas. Allah SWT menghapus segala dosanya. Apalagi kita, alhamdulillah, kita dari umat Muhammad, lebih mudah dihapus. Kita masih mengharapkan rahmat Allah lebih dari umat-umat yang lain. Apalagi Nabi kita sudah dijanjikan syafaat. Jadi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, kita masih bisa mengharapkan syafaat lagi. Di dalam rangka mengharap rahmat Allah, kita mengharap syafaat. Tetapi bukan berarti kita obral segala yang kita miliki. Kalau Anda ada duit, Anda bisa amal. Bisa amal. Itu artinya celengan. Saya ulangi lagi apa yang sering-sering saya katakan, supaya saudara betul-betul mengerti. Yang dikatakan duit kita itu adalah salah satu daripada 3. Yang betul-betul sudah kita punya itu 3. Yang kita makan, sudah jadi darah, jadi daging, itu kita punya. Yang kita pakai, beli baju, sampai bajunya kumal dan hancur, itu kita punya. Dan yang kita sedekahkan, itu kita punya. Kalau yang masih di dalam lemari besi, kalau yang masih di toko, kalau yang masih di kantong Anda, itu belum Anda punya. Secara konkret, secara definitif, belum Anda punya. Mungkin kita jalan, saya mempunyai $100.000 di kantong saya. Jalan keserempet becak, jatuh, mati. Itu 100 juta, 100 ribu, bukan saya punya. Yang sudah di kantong saya. Namanya di dunia punyanya Husain Al-Habsyi, tetapi sebenarnya hakikatnya sudah orang-orang lain, ahli waris yang menunggu. Maka itu, kalau ulama ahli tasawuf tidak sampai nginep, ada makanan lebih di rumahnya. Jadi dia tidak tidur, masih ada di dapur sisa sesuap nasi masih bisa dimakan. Dia keluar cari orang yang mustahil. Jadi tidur itu sudah tidak ada apa-apa di pawonnya. Dan di dapurnya tidak ada apa-apa. Saya kira kita tidak kuat begitu. Tetapi setidak-tidaknya yang kira-kira berlebihan sajalah kita. So, kita mempunyai beras 1 karung atau 2 karung di rumah. Gula 18 kilo, 20 kilo. Itu buat makanan sekian hari. Dia orang tidak akan tidur kalau ada beras 1 kilo di rumah. Dikeluarkan, sesudah diambil yang dia makan, kasihkan orang. Kalau kita tidak kuat begitu, ya 10% lah dari itu. Jadi 90% kita simpan, ya 10% kita keluarkan. Ini tidak nunggu jekat 1 tahun sekali 2,5%. Habis itu sudah kapok, tidak kembangkan apa-apa.
Seperti Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepadanya, maring ini kau ndak tak kayak apa-apa. Seakan-akan begitu. Andai kata begitu pun pantas kita legakan, kita ridhokan yang memberi. Kalau perlu kita titipkan siapa yang bisa menjalankan. Mestinya begitu. Ini kapok seperti sudah mengeluarkan jekat itu sudah seperti sama sambil nesu, ya, sambil marah gitu mengeluarkan jekat ini, wes sudah ini jekat. Padahal dia mesti mengeluarkan 10 kali itu masih belum apa. Yang ketiga, mautinan la tandam fihima. Fadlun jahadahu qurana'u. Haknya gandeng sama qaf, ya itu mesti diparahkan ke kanan sedikit. Fadlun jahadahu qurana'u wa afwun minka angkarahu utaqa'u. Dua masalah, janganlah Anda terlalu menyesalkannya. Budi yang diungkiri oleh teman Anda. Kedua, pemaafan yang tidak dihargai oleh orang yang Anda maafkan. Jangan saudara sesalkan. Apa sebab? Apa sebab? Sebab Anda sudah meletakkan ini masalah pada proporsinya. Anda sebagai hamba dan sebagai umat Muhammad SAW sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan menyesal. Kalau ada satu karunia, satu kelebihan yang Anda berikan kepada orang, orang itu mengungkiri. Kapan? Seperti misalnya saudara mengajar seorang, lalu itu orang mengatakan, kapan aku diajar? Tidak pernah aku diajar. Jangan menyesal. Yang penting Anda, antara Anda dengan Allah, bukan antara Anda dengan dia. Ada orang lantas marah begitu, atau ada orang diberi makan, diberi apa-apa, sedekah atau diberi hadiah. Kapan aku tidak pernah dikasih apa-apa? Sudah kalang kabut, marah. Seakan-akan dengan kalimat orang yang tidak tahu budi itu, misalnya Lauhul Mahfuz terhapus. Tidak demikian. Lauhul Mahfuz tetap. Yang penting antara Anda dengan Allah. Yang penting detik Anda memberikan itu ikhlas. Atau saudara memaafkan. Ada satu orang berbuat sesuatu, Anda bisa balas, Anda tidak balas, Anda maafkan. Itu yang dikatakan maaf. Tetapi Anda dianggap remeh. Saudara jangan menganggap itu perbuatan remeh. Sebab dengan Allah Anda sudah tercatat manusia yang mempunyai arti di dalam dunia ini. Orang yang mempunyai arti itu orang yang pemaaf, yang ulet dalam perjuangan, yang kekal, ajak dalam amalannya. Itu orang ada artinya. Orang yang mencela-mencela, orang yang oportunis, yang mengejar segala kesempatan, ini orang belum banyak mempunyai makna di dalam arena hidup sesama bashar ini. Karena itu, kalau ada hal-hal seperti ini tadi, saudara jangan menyesal. Legakan hati Anda dengan kalimat-kalimat dari dalam, saya sudah mengeluarkan atau saya sudah berbuat untuk Allah. Allah mengetahui. Malaikat sudah mencatat. Buku malaikat sisi kananku ini sudah terisi tulisan. Saya tidak akan ragu. Biar dia mengungkiri. Jelas sudah saudara? Sebab orang mengirim wesel, kalau sudah resunya sudah di tangan, kenapa dia mesti takut? Taruh saja resunya. Orang itu mengatakan, aku tidak terima weselmu. Anda dengan kantor pos ada bukti. Biar dia mengungkiri. Kalau dia memang diberi oleh Allah watak, ya sifat-sifat mau mengambil haknya orang, tidak mengaku wesel Anda sudah diterima, Anda tetap tenang-tenang saja, tidak usah gelisah. Begitulah misalnya, ada orang kalau tidak diakoni, dia lantas dia masuk keluar rumah konco-konconya. Iku lo fulan mengatakan kepada saya tidak pernah sumbang dia, padahal saya sudah sumbang. Pada ini akhirnya kita menghapuskan amal sendiri. Malah kadang-kadang setan ngobongi kita. Kalau boleh memakai istilah ngobongi, orang itu diungkit-ungkit supaya bilang ungkirono wae.
Diungkiri, tahu-tahu kita ngudal-ngudal lagi, alman. Jadi ngundat-ngundat akhirnya batal. Buyar sendiri. Yang keempat, mauqinan la tashmat fihima mautul a'da wa dhalalul mu'tadin. Orang ini kadang-kadang suka ngece, kadang-kadang suka ngejek, kadang-kadang suka nyukur-nyukurkan. Itu artinya la tashmat. Jangan Anda keburu untuk berbuat syamata. Matinya lawan. Kalau ada satu orang lawan bagi kita, mati. Jangan kita menunjukkan kegembiraan. Sebab itu detik akan kita jalani. Itu detik pasti akan kita jalani. Bahkan kata orang yang pernah mengalami apa-apa itu, dia bilang malah lebih dipercepat oleh Allah. Kelihatannya lama, tapi tahu-tahu sudah bulanan saja. Ini saya alami pada diri saya melihat dua orang bermusuhan. Yang satu meninggal. Sesudah meninggal ini dia nampakkan semacam, ya kentara lah kalau dia ini senang matinya. Dia tanya kepada saya, nih siapa? Lihat nasibnya sekarang bagaimana? Saya itu waktu tidak bisa menjawab. Saya bilang ini masalah, ini detik-detik orang pada sedih. Ini orang terkeluar kata-kata begitu. Rupanya 2,5 bulan dia gulung tikar, tutup usia. Ini saya saksikan sendiri. Dan ini di masjid. Kita rupa-rupanya ini masalah ini sudah dicoba oleh orang-orang. Mautinan la tajmat. Orang mati jangan diece sudah. Sebab momen kita, detik itu akan kita lakoni, kita akan jalani. Masalah kapan jangan ditanyakan. Sama-sama mau ke situ, jangan ngecek, jangan nyukur-nyukurkan. Wa dhalalul muhtadin. Ada orang soleh sesat, ada orang baik sesat. Ya keseliu lah, kesandung lah misalnya. Itu jangan diece itu. Sebab tidak ada kuda yang tidak kesandung. Tidak ada burung yang pandai terbang tidak ketatap. Tidak ada, walhasil semua ya ini sifatnya manusia dhaif. Ada orang soleh, kelihatannya sobo masjid, turun masjid. Ada hal yang merupakan godaan, tergoda. Titipannya orang dipakai dulu. Sudah mau diapakan, malah kita datang padanya. Kami bersedia menutup kita punya hutang ini. Misalnya satu orang berguna pada masyarakat, itu berbuat sesuatu yang ya mungkin tidak disengaja. Sebab ada kesengajaan, ada tidak. Kalau itu sifat kesengajaan tentu dia sudah sering berbuat. Satu kali dia kesandung jatuh. Kita bilang, wah kalau gitu itu berbuat gini ini kan bukan karena Allah, macam-macam. Padahal mungkin tidak. La tashmat. Artinya jangan nyukur-nyukurkan. Yang kelima, mautinan insa fihi ma nafsak. Wuqufuka baina yadayillah wa najdatuka liman yastaghitsu bik. Ada dua tempat, dua kesempatan harus Anda melupakan diri. Yang pertama, di saat Anda berdiri di hadapan Allah, salat. Di waktu Anda salat, Anda mesti melupakan diri, melupakan anak, melupakan istri, melupakan suami, melupakan ayah, melupakan seluruh dunia. Sebab Anda menghadap pada zat yang menguasai segala-galanya, yang berkuasa berbuat segala-galanya terhadap Anda, sebagaimana kekuasaannya berbuat terhadap segala sesuatu di antero jagat raya ini. Begitu juga pada Anda satu debu daripada jagat raya ini. Jadi Anda pantas sekali melupakan segala-galanya, hanya ingat yang Anda ajak bicara ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rasakan itu ayat-ayat ini. Kalimat demi kalimat saudara kunyah sampai timbul gulanya. Lupakan segala-galanya. Kalau Anda berutang, umpamanya Anda ada utang banyak, lupakan itu utang. Apa itu utang? 1 detik akan dibereskan oleh yang kita hadapi ini. Kalau memang betul kita khusyuk memohon dan kita ikhlas dalam dialog itu. Iyyaka nasta'in, kepadamu, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon bantuan. Kenapa dia tidak akan membantu? Padahal kita tidak akan minta pada yang lain, hanya kepadanya. Iyyaka itu diajukannya iyyaka sebagai maf'ul ini takhsis, yufidu takhsis, hanya khusus kepadamu saya mohon. Mengapa kita ragu lagi untuk mendapat bantuan daripadanya? Ini keliru, salah kita. Wa najdatuka liman yastaghitsu bik. Dan bantuan yang Anda berikan kepada yang meminta bantuan, itu Anda harus lupakan diri Anda. Jangan ingat, aku memberi bantuan. Jangan ada keakuan sama. Ya walaupun kita bisa nasihat kalau kita tidak punya, beri kalimat yang baik. Anda tidak bisa bantu dia, berilah kata-kata yang baik supaya dia lega hatinya. Jangan mengejek atau memarahi atau mengeluarkan kata-kata kasar. Oh porikoi bisa pananu ini jaluk wae rikoi, itu membuat orang lebih sakit hati. Sudah dia terkena musibah, saudara marahi lagi, itu tidak baik. Jadi saudara bisa legakan hatinya dengan kalimat thayyibah. Memang seluruh manusia di dunia ini ada kesulitannya, ada kekurangannya, ada masa-masa seperti yang Anda alami. Karena saya sekarang juga seperti Anda. Mari kita sama-sama berdoa supaya Allah memberi kita kelepasan, supaya kita digitukanlah itu orang, supaya itu orang hatinya lega, dia dapat kata-kata yang menghibur. Tetapi kalau Anda betul-betul memberi, jangan ingat pada diri Anda. Jangan sering mengatakan, saya pernah beri pada fulan. Karena saya kalau melewati satu bangunan, ya ini bangunan saya pernah taruh uang di situ dan sebagainya dan sebagainya. Lupakan itu semua. Sebab Allah tidak lupa. Mungkin Anda lupa, tetapi jangan dikira Allah lupa. Kalau Anda lupakan Anda punya diri, berarti Allah SWT tidak lupa hal itu. Wuqufuka baina yadayillah wa najdatuka liman yastaghitsu. Yang terakhir, mautinan la tatrukil khusyu' fihima. Tashyi'ul janaiz wa syuhudul kawaris. Saudara-saudara, 2 tempat Anda harus khusyuk padanya. Jangan sampai Anda tidak khusyuk. Pertama, mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu, jangan Anda biasakan diri berbicara, senyum-senyum tertawa, atau menanyakan tentang, ya apa, regane itu piro saiki? Harganya emas berapa? Ini ngantarkan jenazah ini. Di depan kita itu mayit, terbungkus, baru kita sholat kepadanya. Sholat jenazah, dan kita sekarang akan mau mengubur orang ini. Kita masih sempat tanya harga itu, harga ini, bagaimana berita itu, bagaimana berita ini. Ini orang tidak ada khusyuknya. Jadi Anda di dalam hal ini diharuskan, diajar supaya Anda bisa khusyuk. Pantas kalau kita khusyuk, sebab ini maut. Ada satu ahli tasawuf mengatakan, andai kata manusia belum pernah melihat orang mati dan lihat 1 kali orang mati, barangkali dia tidak nafsu makan 1 bulan. Tapi karena saban hari kita ngantarkan jenazah, hilang khusyuk yang harus tertanam di dalam hati di waktu kita melihat jenazah lewat, apalagi kita mengantarkan.
Jadi mendoakan. Sunnah kalau ada jenazah lewat kita bangun. Untuk bangun, tadinya kita duduk bangun. Merupakan satu teguran, ingatan. Kita doa. Atau kita baca-bacakan apa yang rahimahullah atau apa. Supaya kita juga menanam perasaan khusyuk di dalam diri kita. Yang kedua, menyaksikan suatu bala. Dan jangan lupa saudara-saudara ya, kita hari-hari ini di dalam keadaan bala. Kita semua ini sedang bertanya-tanya, kenapa umat Islam mundur? Kenapa umat Islam berpecah belah? Kenapa ulama Islam berpecah belah? Itu ulama golongan lain itu sudah bersatu. Kenapa umat Islam ekonominya tidak kuat? Kenapa ekonominya golongan lain kok kuat? Itu artinya kita ini berkecimpung di dalam bala. Yang khusyuk, yang prihatin, itu khusyuk itu prihatin. Antara lain kita mesti tahu ini salahnya kita sendiri. Apa jawabannya dari hadis-hadis Nabi? Kok keadaan kita ini masih begini ini? Apa obatnya? Apa resepnya? Jangan terus seperti orang tidak sadar diri. Perempuan kita pakaiannya belum beres. Segala yang kita, pemudi kita juga, pemuda kita akhlaknya masih begini. Kita ini sebetulnya saja masih di dalam bala. Ini ujian ini. Jadi kita jangan menampakkan diri seperti orang tidak tersangkut di dalam masyarakat Islam ini. Kita harus menyesal, harus khusyuk, harus tekun. Di samping menuwun, minta daripada Allah dengan berdoa, juga kita harus berjuang. Tidak bisa satu orang mengangkat masyarakat begini besar. Tidak bisa 10 orang. Harus masyarakat ini semuanya ikut serta. Masing-masing menurut kadarnya. Masing-masing menurut bakatnya. Yang ada duit, dia berjuang dengan duit. Yang ada lidah, dengan lidahnya dia berjuang. Yang ada kekuatan, dengan kekuatannya. Yang ada pikiran, dengan pikirannya. Itu berarti orang ini, wah ini orang kalau gitu khusyuk. Ini memerhatikan. Ini orang tahu. Jadi, waktu mengantar jenazah, saudara akan lihat bagaimana nanti. Sampai di mana kita umat dan masyarakat Islam sekarang ini. Kadang-kadang jenazah masuk masjid, banyak orang tidak sholat, nunggu di luar. Padahal sholatul jenazah ini fadlnya besar. Tidak ada salahnya ini mayit sama dia, tidak. Tidak ada, cuma tidak mau sholat gitu saja. Karena dia malas buka kaos dan sepatunya, atau dia tidak tahu caranya sholat jenazah, atau bagaimana orang bertanya-tanya. Kadang-kadang kita sholat jenazah itu rame, di luar rame, banyak orang tidak sholat. Itu salah, itu menunjukkan dia orang ini tidak khusyuk. Lalu mengantar jenazah dengan rokok, kepulan rokok asap, jenazah dia, maksiat. Bicara kadang-kadang ketawa-ketawa, kadang mestinya Rasulullah SAW kalau mengantar ke jenazah diam, utaknya yang jalan, pikirannya yang jalan. Satu waktu aku seperti begini, satu waktu saya akan jadi apa? Itu asal mulanya begitu. Tapi karena orang ribut di dalam jenazah, sampai ada satu usaha supaya orang tidak bicara dunia, disuruhnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya tidak terpakai lidahnya untuk yang lain. Itu satu usaha, satu cara untuk menutup kekurangannya orang zaman sekarang. Walaupun sebenarnya diam. Tidak usah ada apa-apa di belakang jenazah. Diam. Sunyi. Yang ada, yang bergerak ini utaknya masing-masing. Kalau bisa menangis, menangis. Dosaku sampai di mana? Ini sekarang saya ngubur teman saya. Besok saya dikubur oleh orang-orang lain. Entah dengan teman-teman yang lain. Apa saya mengubur dulu, apa saya dikubur dulu. Itu harus direnang. Lalu koreksi dosa. Berapa yang sudah kita berbuat? Apa? Jangan terus nyumet rokok seperti dia tidak mati. Yang mati itu cuma itu dok. Wah, amma saya tidak mati. Seakan-akan begitu. Wah, itu lisanul hal. Cara sikap gayanya itu seperti begitu. Mestinya dia tahu bahwa wah, mungkin besok lusa seorang sudah
ngusung saya, jenazah saya. Begitu. Saudara-saudara, kira-kira beginilah tafsiran ringkas daripada diktat yang ke-47 ini. Semoga kita semua bisa sama-sama mengamalkannya. Mudah-mudahan kita selalu ingat, jangan sampai kita terpelosok oleh lupa pada dunia, dengan dunia, karena dunia lupa akhirat. Dengan demikian maka acara kedua sudah bisa dimulai. Bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga yang ekonominya sangat lemah, sehingga istri tidak dapat senantiasa menetap di posnya. Kadang-kadang dia harus keluar untuk mencari nafkah dengan membantu suaminya. Mohon penjelasan. Saudara penanya yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, di dalam kaidah Islam ada dikatakan indat darurat tubahul mahdurat. Kalau memang keadaannya mendesak, hukumnya lain. Orang lapar, keadaannya mendesak. Ada seekor, ada daging babi, dia dibolehkan makan ala qadri darurah, supaya dia tidak mati. Orang haus akan mati. Ada bir, tidak ada lain minuman, hanya itu saja. Dibolehkan dia minum menurut darurat supaya dia tidak mati. Tidak gelogok berburu botol, tidak. Satu saja atau separuh, asal dia tidak mati. Begitu juga di dalam perempuan masalah ini. Cuma ahli ilmu fikih mengatakan, kalau perempuan tidak mempunyai suami atau punya suami invalid, tidak bisa bekerja, sakit, cacat misalnya, itu dia dibolehkan bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya yang pertama, kalau dia mesti keluar, dia tidak bergaul dengan lelaki, tidak serondol-serondolan di pasar. Ini masih dipersyaratkan. Dalil saya dalam soal ini, dua perempuan dari Madian itu yang dilangsungkan sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Dua gadis dari Madian itu, karena yang biasa mengasuh, yaitu ayahnya, tidak bisa keluar rumah karena tua, mereka keluar mengasuh. Dalam keluar itu mereka tidak bersama-sama orang laki-laki yang kafilahnya sedang duduk mengambil air itu. Mereka menunggu jauh. Ada satu laki-laki berperasaan, berbudi, luhur, yaitu calon nabi waktu itu. Namanya Musa. Dia tanya, "Ma khatbukuma?" Apa urusanmu di sini berdua kok tinggal sini? Mereka berjawab, "La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir." Ayah kami berdua ini orang sudah tua. Kami datang untuk mengasuh. Tapi kami tidak mengasuh sekarang. Karena ini semua masih penuh, ini sumur masih dikerubuti orang laki-laki. Kami nunggu. Ini caranya orang perempuan keluar mencari nafkah, mencari hajatnya. Nah kalau ini perempuan penanya sekarang ini perempuan, dia bisa berbuat ini, ya syukur. Ya boleh. Habis masa dia tidak makan? Kalau dia punya suami tidak bisa mencari nafkah, dia harus meninggalkan posnya, tetapi dengan cara yang diatur oleh syariat. Tidak masuk kantor menjadi sekretaris. Ini tidak diberikan oleh Allah SWT. Sebab akan khalwah. Jadi mencari makan dengan maksiat, ma'asih, tidak sah. Artinya di pihak yang lain, kalau kita melihat satu perempuan, nah sekarang kepada masyarakat Islam. Masyarakat Islam kalau melihat satu perempuan memang butuh, akan keluar mencari nafkah. Kita bilang padanya, jangan keluar. Ini loh pekerjaan, kerjakan di rumahmu. Kami pesan sekian pudung daripadamu. Oh saya tidak bisa menjahit, belajar. Kami bayar ongkosnya. Ini masyarakat Islam yang memikul. Ini namanya masyarakat homogen. Ini ukhuwah Islamiyah. Daripada kita
memaksa seorang perempuan yang terhormat menyeret kakinya ke kampung-kampung untuk jual. Kita mengatakan sama dia, tetap di tempatmu, kami akan urus pekerjaan. Setidak-tidaknya kita tanya, kamu bisa bikin pisang goreng? Bisa, bikin 100 biji, kami beli, kami jualkan. Ini berapa? Tentukan. Ini modalnya. Itu namanya seperti cerita Nabi Musa dengan 2 gadis Madian tadi. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Karena itu 2 gadis tidak mungkin menunggu lebih lama lagi. Di bawah sorotan orang-orang yang mungkin tidak baik, Musa mengatakan tinggal di tempatmu. Aku yang ngasuh. Yang suka dikasihkan airnya. Pulang. Cerita dengan ayahnya. Wahai ayah, tadi ini ada satu manusia berbaik budi pada kami. Ceritanya sampai jadi kawin itu. Jadi masalah ini satu contoh, simbol. Dia tidak lantas kerja, terus pergi pasar, terus buka warung dan lain-lain. Ini lain lagi hukumnya. Tidak lantas begitu mestinya. Silakan. Setiap negara mempunyai adat pakaian. Seperti di Indonesia, wanita memakai jari dan kebaya. Di negara lainnya mempunyai pakaian tersendiri. Kemudian pertanyaan kami, apakah Islam tidak menggunakan model-model pakaian adat tersebut? Saya katakan dari majelis yang lalu bahwa agama Islam ini tidak mencampuri model-model pakaian. Tetapi dia mengatur beberapa garis pokoknya saja. Yaitu yang 8 yang Anda dengar majelis yang lalu itu. Jadi jangan pakai ukup-ukupan atau pakai minyak wangi. Sudah, titik. Modelnya bagaimana? Itu terserah. Jangan ceket sama badan, jangan ngepres. Lalu terserah pada Anda bagaimana modelnya. Jadi pokoknya ada 8 syarat itu. Itu minimal harus dipenuhi oleh pakaian perempuan yang mau mengindahkan perintah Allah. Masalah kelirnya, masalah apa, tidak. Tapi jangan kelir yang menyolok untuk dilihat orang. Jangan merupakan pakaian yang dipakai untuk jor-joran, untuk panas-panasan. Jangan merupakan siap syuhrah yang menarik pandangan orang. Nah kalau satu perempuan jalan dengan pakaian 45.000 per meter, sudah terang menarik pandangan orang dan memecahkan hati perempuan-perempuan yang miskin sekitarnya, menghancurkan hati orang-orang miskin perempuan. Sedang perempuan ini mempunyai perasaan sensitif sekali. Kata orang Arab, hassasat. Kalau ada perempuan dia tidak bisa beli baju, dia hadir satu kondangan, dia melihat 2-3 orang saja di dalam kondangan pakaiannya menyolok. Itu mereka punya hati itu kepingin tapi tidak bisa, hancur dia. Lah buat apa dia berbuat begini? Ini namanya siap syuhrah. Kalau tidak ke situ boleh saja, kebudayaan masing-masing umat tidak dilarang oleh Islam. Jadi tegasnya Islam tidak ikut campur dalam mengatur apa itu kebaya, apa itu jarik atau itu apa, tidak ikut. Caranya memakai jangan singset sampai kelihatan bentuk badan, itu sudah cukup. Ini Islam masuk dalam soal ini. Sebab Allah yang mengatur. Lah kenapa diatur sama Allah? Iya sebab kamu ini ciptaannya Allah. Hidup di dunianya Allah. Mendapat makan daripada Allah. Mendapat hawa, udara semua daripada Allah. Kenapa dia tidak berhak mengatur? Harus dia mengatur. Harus mengatur kita. Nah, terserah sekarang. Nurut atau tidak? Itu soal kedua. Kalau tidak nurut, coba alamilah kecelakaannya. Alamilah kerugiannya. Kalau menurut syukurlah. Sebab ada orang perempuan mengatakan, ya apa itu? Ini doleng, ini doleng. Yang bilang tidak boleh ini siapa? Apa ulama itu? Apa Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala, jangan ditanyakan kenapa. La yus'alu amma yaf'al. Lah kok aneh. Dia yang menciptakan kita, menempatkan kita di tempatnya, memberikan kita segala fasilitas. Kok tidak boleh ikut menyampuri? Ini tidak pantas ini. Harus dia mencampuri. Ya ini untuk kebaikan kita. Begitulah saudara-saudara jawabannya. Penjelasan mengenai hadis biruki. Man sholat di masjid ada arba'in sholatan la takunu sholatun kata Allah
Dalam riwayat ini betul yang dikatakan oleh ulama bahwa ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam juz ketiga dan At-Tabarani. Cuma ahli hadis mengkritik hadis ini sebagai hadis dhaif. Ada lagi dengan riwayat lain, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, man shalla lillahi 40 salatan fi jama'ah, 40 yawman fi jama'ah, yudriku takbiratal ula, kutibat lahu bara'atan, bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu At-Tirmidzi. Begitu juga ada yang masih mengkritik hadis ini. Amma yang pertama tadi di Masjid Nabi SAW, Ibnu Hibban mengatakan sahih. Sebagian dari rawinya ini rawi thiqat, tapi dikritik oleh ulama yang lain. Dikatakan Ibnu Hibban ini biasa, orang yang dhaif dikatakan kuat. Jadi masalahnya ini masih di dalam perselisihan antara ahli hadis. Tapi buat saudara, kalau saudara sudah sampai di Madinah, ya tidak salah kalau saudara sholat 40 hari di sana. Siapa tahu barangkali hadis ini sahih, saudara dapat ya. Daripada saudara kesusu mengatakan tidak. Tapi kalau mau dipreteli hadis ini, memang ada cacatnya sedikit. Yaitu ada fulan bin fulan. Yaitu kalau tidak salah ada Nabiyut. Nabiyut ini tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini. Jadi munculnya nama ini pada hadis ini. Orang mereka bilang, wah ini nama kok janggal, tidak pernah kedengaran. Akhirnya hadisnya didhaifkan. Ya tidak salah ahli hadis mengatakan begitu. So, mereka ya korektor. Ya, jadi kalau ahli berlian itu melihat ini berlian ada urat sedikit atau ada rambut saja sudah dicacatkan, itu jangan disalahkan. Dia mengerti di mana letaknya. Saudara-saudara, saya kira ini hadis terhadap orang yang sudah sampai di Madinah lalu mau mencoba sholat 40 kali, tidak apa-apa, tidak haram. Malah kemungkinan hadis ini jadi sahih, dia sudah kadung sampai di Madinah mendapat amal yang baik. Tapi kalau dia tidak mengamalkan karena ada kritikan ulama ini hadis dhaif, ya terserah saja. Ada lagi? Saudara-saudara, dengan demikian maka pertanyaan sudah dijawab semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama sudah memahami. Dan sebelumnya kita meninggalkan tempat, mari kita membaca doa bersama. Ya Rabbana syarabna bi'anna Alhamdulillah.